Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto usai menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan Golkar sepakat membentuk tim teknis untuk menjajaki koalisi Pilpres 2024. Puan Maharani menyatakan pertemuan dengan Erlangga merupakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memperkuat gerbong kerjasama pengusung Ganjar Pranowo. Kata Puan, pertemuan dengan Erlangga ini juga menandai dimulainya jalinan kebersamaan antara Golkar dan PDIP dan akan dilanjutkan oleh tim teknis. Sementara terkait Golkar dan KIB, apakah akan merapat mendukung Ganjar? Menurut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto akan dibahas selanjutnya oleh tim teknis. Bersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi, tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Kita akan lihat ke depan karena masih banyak hal teknis. Nah itu juga yang dibahas dengan tim teknis nanti. PR. Saudara, PDI Perjuangan terus menggoda sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, termasuk mencari sosok yang pas untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo, dan terakhir menemui Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Lalu apa hasil dan tindak lanjut pertemuan Erlangga Puan kemarin? Kita akan tanyakan kepada Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Sazili. Selamat siang. Assalamualaikum Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kang Aceh, setelah kemarin ada pemberian bunga kuning merah dan hari ini sudah terbentuk tim teknis. Sudah dipastikan koalisi Golkar PDIP terbentuk? Ya, proses penjajakan dalam pengertian bahwa kita menyatukan program, gagasan, serta langkah-langkah teknis untuk mencapai program tersebut tentu menjadi bagian dari yang akan dibahas di dalam tim teknis ya. Nah, sebagai langkah politik yang diamanatkan oleh Rakernas kemarin yang diberikan mandatnya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, untuk melakukan komunikasi politik dan semua komponen yang ada di Republik ini, tentu silaturahmi kemarin merupakan silaturahmi yang lebih maju ya. Kenapa lebih maju? Karena tentu ini merupakan proses lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan pada setahun sebelumnya. Nah, ada banyak dari hal-hal yang disampaikan dalam silaturahmi tersebut gitu, yang perlu pendalaman. Misalnya soal gagasan tentang, karena kami sama-sama sebagai partai nasionalis, tentu berbagai isu tentang stabilitas pemerintahan, isu tentang ekonomi, isu tentang politik, dan upaya kita untuk menjaga agar stabilitas pemerintahan ini dapat dilanjutkan dari pemerintahan Presiden Jokowi, maka tentu itu perlu diturunkan ke dalam program. Oke, Kang Aceh. Tentu soal bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut begitu. Kang Aceh, hasil dari pertemuan. Tentu kita berharap. Kang Aceh, ya. Hasil dari pertemuan kemarin, konkretnya hasilnya apa? Apakah ada kepastian akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan atau mungkin menawarkan satu nama untuk cawapres? Iya, arah menuju ke sana adalah bagian dari yang nanti akan dibicarakan di dalam tim teknis tersebut gitu ya. Kan harus juga kita kalkulasikan ya berbagai potensi-potensi upaya kita untuk memenangkan pemilu 2024.
kemenangan pemilu presiden maupun pemenangan pemilu legislatif. Tapi kan pendaftaran Karena kan sudah kita tahu- dekat, Kang Aceh. Ya makanya itu kan semua harus dikalkulasi secara matang, ya, antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar gitu ya. Nah, karena itu diperlukan pembicaraan yang lebih mendalam, ya, antara kami dengan PDI Perjuangan gitu. Nah, karena itu tim teknis ini mudah-mudahan tidak terlalu cepat, ya, telah menawarkan berbagai potensi-potensi kerjasama yang nanti akan disepakati antara Partai Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu harapannya ini bisa berlanjut pada apa yang tadi disampaikan oleh oleh publik gitu loh. Nah, jadi kira-kira itulah. Oke, Kang Aceh, kalau kita bisa tegaskan output yang diharapkan oleh kedua partai ini apa dari tim teknis ini? Apakah ujungnya nanti kalau positif artinya koalisi atau kalau tidak jadi koalisi, KIB mungkin bagaimana nasibnya? Ya, tentu harapannya kita menemukan banyak titik temu gitu ya, persamaan-persamaan sehingga dapat menjalin kerjasama. Ya. Misalnya tentu ya mudah-mudahan ada kesamaan soal membangun koalisi. Tapi kan itu semua nanti harus diambil sesuai dengan keputusan bersama melalui ketua umumnya masing-masing. Karena tentu tadi kemarin Bu Puan juga menyampaikan kepada kami bahwa nanti secara teknis tentu hasil dari kesepakatan tim teknis ini akan dikonsultasikan dengan para ketua umumnya gitu loh. Jadi prinsip-prinsip dasar terkait dengan kerjasama ya sudah disampaikan di dalam Tapi pertemuan. bisa dipastikan Kang Aceh hasilnya akan ada dalam waktu dekat? Ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah ya tentu kita nanti akan bahas di dalam tim teknis tersebut itu. Baik, kita tunggu. Terima kasih Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syadzili sudah berbagi di Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih Kang.